anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun ruang yang merupakan pelajaran matematika kelas 6 SD kurikulum 2013. Kita akan belajar bangun ruang limas. Kita langsung saja ya belajarnya ya dengan membahas soal-soal dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6. Ayo mencoba halaman 98. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaan yang A, apakah nama bangun di atas? Anak-anak perhatikan ya bangun yang ada di layar. Ini di puncaknya itu lancip ya. Jadi semua garis-garisnya ke atas menuju ke satu titik. Nah, ini namanya bangun ruang limas. Tapi apa nama lengkapnya ya? Limas apa? Nah, kalau kita hendak memberi nama bangun ruang limas, kita harus melihat bentuk sisi alasnya yang ada di bawah ya. Coba kita lihat ya sisi alasnya berbentuk apa. Kita hitung nih garis-garis yang membentuk sisi alasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis ya yang membentuk sisi alasnya. Kalau ada 5 garis yang membentuk sisi alasnya, itu namanya segi 5. Jadi, bangun tersebut nama lengkapnya adalah limas segi 5. Berapakah banyak titik sudutnya? Titik sudut adalah pojokan-pojokannya. Kita beri tanda ya pojokan-pojokannya dengan bulatan berwarna merah. Kita hitung ada berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak titik sudutnya adalah 6. Pertanyaan yang C, berapakah banyak sisi tegaknya? Sekarang kita hitung ya sisi-sisi limas segi 5 ini yang tegak. Kita mulai. 1, ini sisi yang kiri belakang ya. 2 ya, sisi kanan belakang. Yang samping kanan ya 3, sisi depan 4, dan sisi sebelah kiri ada 5. Jadi semuanya ada 5 sisi tegaknya. Jadi yang C ini jawabannya adalah 5. Yang D, apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Tadi anak-anak perhatikan apa ya bentuk bangun sisi tegaknya? Coba kita lihat lagi ya. Nah, ini bentuk apa? Segitiga ya. Yang ini segitiga juga. Yang ini segitiga juga. Yang depan segitiga juga. Yang samping kiri segitiga juga ya. Jadi bentuk bangun setiap sisi tegaknya adalah segitiga. Yang E, apakah bentuk bangun sisi alasnya? Ini tadi kita sudah bahas ya di bagian A ya. Ya, ini ada 5 garis yang membentuknya ya. Jadi ini namanya bentuk segi 5. Yang F, berapakah banyak rusuknya? Rusuk adalah garis-garis yang membentuk bangun ruang limas segi 5 ini. Jadi kita hitung ya semua jumlah garis-garisnya, baik garis yang tegak maupun yang tidak tegak. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak rusuknya ada 10. Pertanyaan yang G, berapakah banyak seluruh sisi pada limas di atas? Kita hitung ya banyak sisinya. Yang pasti itu sisi bawah ada 1. Kemudian dijumlahkan dengan sisi-sisi tegaknya ya. Kalau tadi anak-anak ingat sisi tegaknya itu ada 5. Jadi kalau ditanya berapa banyak seluruh sisi pada limas, berarti sisi tegak ada 5 ditambah 1 dengan sisi alas ada 6. Tapi kita hitung saja ya. Ini sisi alas ada 1, lalu sisi tegaknya kita hitung ya. 2 ya, 3, 4, 5, 6. Betul ya. Jadi seluruh sisi pada limas di atas ada 6. Nomor 2, nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Yang A, sisi tegak limas selalu berbentuk segitiga. Coba kita lihat ya. Ini adalah limas segi 5. Apakah sisi tegaknya berbentuk segitiga? Betul. Betul segitiga, ini juga segitiga, ini juga segitiga, ini juga segitiga. Betul ya. Bagaimana kalau prisma segi 4? Apakah sisi tegaknya juga berbentuk segitiga? Kita cek ya. Ini segitiga. Sisi belakang segitiga. Sisi kanan segitiga. Sisi depan juga segitiga. Betul ya. Bagaimana kalau prisma segitiga? Apakah sisi tegaknya berbentuk segitiga? Kita cek ya. Segitiga.
segitiga, segitiga. Betul ya. Jadi sisi tegak limas itu selalu berbentuk segitiga. Ini adalah pernyataan yang benar. Yang B, sisi alas limas selalu berbentuk segitiga. Salah ya jawabannya. Sisi alas limas bisa macam-macam ya. Bisa bentuk alasnya segi 5, bisa alasnya segi 4, atau alasnya segitiga. Jadi bisa bangun datar apa saja ya. Yang C, limas mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Benar ya. Coba kita lihat yang limas segi 5 ini. Ini adalah rusuk tegak dan yang ini adalah rusuk tidak tegak. Yang D, sebutkan sifat-sifat bangun limas berikut, seperti bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Bentuk sisi. Sisi alas suatu limas berbentuk segi N. Jadi bisa segi apa saja. Bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Tapi kalau sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga. Bagaimana dengan rusuk? Rusuk ya, bangun limas itu dapat dicari dengan rumus 2 kali N. N ini tergantung pada bentuk sisi alasnya, segi berapa. Kalau segi 3 berarti N-nya 3. Kalau segi 4 berarti N-nya 4. Kalau segi 5 berarti N-nya 5. Contoh ya, misalnya limas segi 3. Nah, berarti ini banyak rusuknya adalah 2 kali N. Nah, N-nya kita ganti dengan 3 karena alasnya berbentuk segitiga. 5 segi 3, 3 berarti N-nya itu 3. Jadi banyak rusuknya 2 kali 3, 6. Bagaimana kalau 5 segi 5? Ya, banyak rusuknya berarti 2 kali N. N-nya adalah 5 ya, karena segi 5, 5 berarti N-nya 5. Ini sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Bagaimana dengan titik sudutnya? Titik sudutnya dapat dicari dengan rumus N tambah 1. N ini adalah segi N-nya ya, bentuk alasnya. Contohnya 5 segi 3 ya, berarti banyak titik sudutnya ya. N tambah 1. N-nya adalah 3 karena 5 segi 3. N-nya 3. Berarti 3 tambah 1, 4. Bagaimana kalau 5 segi 4 ya? Banyak titik sudutnya, N tambah 1. N-nya adalah 4 karena limasnya 5 segi 4. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Yang E, gambarlah sebuah limas segi 5 beserta jaring-jaringnya. Kita gambar dulu ya limas segi 5-nya. Limas segi 5 berarti alasnya berbentuk segi 5. Kita gambar dulu segi 5-nya sebagai alas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah segi 5. Kemudian kita menggambar rusuk tegaknya ya, seperti ini. Nah, ini rusuknya mengarah kepada satu titik ya di puncaknya seperti ini. Nah, ini rusuk tegaknya ada 5 ya. Kemudian kita akan menggambar jaring-jaringnya. Ini adalah salah satu bentuk ya jaring-jaring dari limas segi 5. F, Siti akan membuat kerangka limas segitiga. Kerangka ini dibuat dari kawat. Panjang rusuk tegaknya 15 cm dan rusuk tidak tegaknya 10 cm. Berapa sentimeter panjang kawat yang dibutuhkan Siti? Kita jawab ya, kita ini mau mencari panjang kawat dari limas segitiga. Kalau kita mencari panjang kawat dari limas segitiga itu caranya kita menjumlahkan ya. Jumlah panjang rusuk tegak. Jadi rusuk tegak semuanya kita jumlahkan ya. Kemudian ditambah dengan jumlah panjang rusuk tidak tegaknya. Kita lihat dulu ya limas segitiga itu bentuknya seperti yang tampak pada layar ya. Kita hitung dulu rusuk tegak limas segitiga ada berapa. Kita hitung ya garis-garis yang tegaknya. 1, 2, 3. Rusuk tegaknya ada 3. 1 rusuk tegak panjangnya 15 cm. Jadi kalau ada 3 rusuk tegak berarti jumlah panjang rusuk tegaknya adalah 3 kali 15. Sekarang kita menghitung yang panjang rusuk tidak tegak ya. Rusuk tidak tegak kita hitung dulu ya ada berapa banyak ya. 1, 2, 3. Sama ya. Rusuk tidak tegak juga ada 3. Panjang satu rusuk tidak tegak 10 cm. Berarti 3 kali 10 ya. Yang dalam kurung kita jumlahkan dulu ya. 3 kali 15 itu 45 cm. 3 kali 10 30. 45 tambah 30 75 cm. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan Siti 75 cm. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang limas ya, khususnya limas segi 5.
dan beberapa pernyataan tentang benar dan salah mengenai limas. Kalian dapat mengulangi kembali ya pelajaran kita hari ini bersama papa, mama, atau kakak di rumah. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.